Halo semuanya, saya di sini akan mereview buku Psychology of Money bagian 4 tentang penumpukan membingungkan. Dalam bagian 4 ini, menggali konsep bahwa orang seringkali lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas investasi mereka, yang dapat mengarah pada keputusan finansial yang kurang bijaksana. Penulis dengan jelas menggambarkan bahwa pentingnya memiliki pendekatan yang berpusat pada tujuan dan memahami risiko dalam investasi jangka panjang. Overall, bagian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat lebih baik mengelola dan memahami pola pikir kita terkait dengan uang. Pada bagian ini juga menyoroti betapa sulitnya untuk menilai risiko dan mengambil keputusan investasi yang cerdas di tengah ketidakpastian pasar. Husserl membahas konsep bahwa seringkali kita cenderung terjebak dalam pola pikir jangka pendek yang dapat mengaburkan visi jangka panjang kita. Dengan memberikan contoh konkret dan pemikiran yang tajam, buku ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi hambatan psikologis yang dapat mengganggu keputusan investasi yang rasional. Bagian ini secara efektif mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang pendekatan mereka terhadap penumpukan kekayaan dengan lebih bijaksana dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari bagian 4 tentang penumpukan membingungkan dalam buku The Psychology of Money. Pertama, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Husserl menyoroti pentingnya memprioritaskan kualitas investasi daripada sekedar mengejar jumlah uang yang besar. Investasi yang baik seringkali tentang memilih dengan bijaksana, bukan sekedar menumpuk sebanyak mungkin. 2. Kesulitan menilai risiko. Bagian ini menggambarkan kesulitan yang seringkali kita alami dalam menilai risiko dan mengantisipasinya kemungkinan hasil investasi. Ketidakpastian pasar dapat membuat pengambil keputusan investasi menjadi membingungkan. 3. Pola pikir jangka pendek versus jangka panjang. Husserl membahas bagaimana kita cenderung terjebak dalam pola pikir jangka pendek yang dapat menghalangi visi jangka panjang kita. Pentingnya mengantisipasi hambatan psikologis ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. 4. Pentingnya tujuan jangka panjang. Bagian ini menekankan betapa pentingnya memiliki tujuan investasi jangka panjang yang jelas. Dengan memahami tujuan jangka panjang, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih terarah dan bijaksana. 5. Melihat lebih dari sekedar uang. Akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan aspek non-material dari kekayaan, seperti kebahagiaan, kepuasan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Poin-poin ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat mengubah pola pikir kita terkait dengan penumpukan kekayaan dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Kesimpulannya, bagian 4 tentang penumpukan membingungkan dalam buku The Psychology of Money menyoroti betapa pentingnya untuk memprioritaskan kualitas investasi daripada sekedar mengejar kuantitas uang. Husserl menggambarkan kesulitan dalam menilai risiko dan menavigasi ketidakpastian pasar, serta pentingnya memiliki pendekatan yang berpusat pada tujuan dan visi jangka panjang. Bagian ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang pola pikir mereka terkait dengan kekayaan dan investasi, dengan fokus pada keseimbangan antara aspek material dan non-material dalam kehidupan. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat mengelola uang dengan lebih bijaksana dan membangun kekayaan yang berkelanjutan.